Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Pada video kali ini kita akan belajar materi PKWU kelas 12. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat telur asin yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan bahannya, yaitu telur bebek. Kita gunakan 5 butir. Kemudian ada air. Bahan selanjutnya ada bubuk bata merah. Kalian boleh tumbuk dulu sampai dengan dia halus. Kemudian bahan yang berikutnya adalah abu gosok. Kalian bisa gunakan atau cari abu yang ada di rumah kalian. Kemudian bahan yang berikutnya atau alat berikutnya adalah kita gunakan garam. Ini adalah bahan yang membuat rasa telurnya menjadi asin, yaitu ada garam. Kemudian alatnya berikutnya ada sarung tangan yang digunakan untuk nanti mengepal-ngepalkan telur asin dengan campuran bahan-bahan yang kita siapkan. Kemudian ada toples atau tempat untuk menyimpan telur asin nantinya. Nah, sekarang yang pertama kita harus cuci dulu telur bebek yang sudah kita siapkan di awal tadi. Yang pertama, cuci bersih telurnya. Jangan sampai ada kotoran yang menempel di kulit telur. Nah, kita cuci bersih semua telurnya sampai dia mengkilap dan pastikan ini bersih dan higienis. Nah, kita lakukan kepada semua telur yang sudah kita siapkan. Ada 5 butir ya tadi. Kemudian berikutnya kita tiriskan telur-telur yang sudah kita cuci. Setelah ditiriskan, kemudian jangan lupa kita keringkan semua telurnya dengan menggunakan tisu. Ya, kita keringkan dulu semua telurnya dengan menggunakan tisu sampai dengan dia betul-betul kering. Nah, ini merupakan salah satu contoh telur yang sudah bersih setelah dicuci. Ya, warnanya mengkilap, tidak ada kotoran satupun yang menempel di dalam telur itu. Kemudian setelah kita tiriskan telur yang sudah kita cuci, pastikan tidak ada telur yang pecah. Kalau ada yang pecah, nanti silakan kalian ganti dengan telur yang baru. Lakukan hal yang sama, cuci hingga bersih. Kemudian kelima telur ini kita akan masukkan ke dalam wadah berupa baskom. Wadah ini merupakan tempat untuk penirisan biar dia sudah kering. Dan kita keringkan dengan menggunakan tisu. Gunakan tisu yang bersih untuk setiap telur yang kalian gunakan. Lakukan sebanyak 5 kali, yaitu sebanyak 5 telur yang sudah kita siapkan. Keringkan semua telur-telur yang sudah kita cuci tadi. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada semua telurnya ya. Nah, setelah semua telurnya kita keringkan dengan tisu, kita siapkan bahan-bahan adonannya. Yang pertama, kita tuang atau kita masukkan bubuk bata merah ke dalam baskom yang sudah kita siapkan. Kemudian, bata merahnya kita campur dengan abu gosok yang sudah kita siapkan juga. Nah, pastikan semua bahan-bahan ini sudah ditumbuk halus oleh kalian. Kemudian setelah batu bata dengan abu gosok, kemudian kita masukkan garam secukupnya. Jangan terlalu banyak karena nanti takutnya dia akan terasa asin sekali. Kalian boleh menggunakan garam krosok, boleh menggunakan garam yang ada di rumah kalian. Kemudian campurkan dengan air semua adonannya sehingga bahan-bahannya tercampur dengan rata. Pastikan semuanya sudah tercampur merata antara garam, batu bata dengan abu gosoknya.
Kemudian setelah mereka tercampur menjadi satu, kita tutup semua permukaan telur dengan bahan yang sudah kita buat ya, dengan adonan bubuk bata merah dan abu gosok yang sudah kita buat tadi. Pastikan semua permukaan telur tertutup rapi oleh adonan yang sudah kita buat. Lakukan hal yang sama kepada 5 telur yang sudah kita siapkan di awal. Nah, ini kita habiskan saja adonannya sehingga semuanya tercampur merata. Kita gunakan sarung tangan ya teman-teman, karena biar tidak kotor di tangan kita. Nah, kemudian setelah itu lapisi lagi telur yang sudah kita tutup dengan permukaan campuran batu bata, abu, garam dengan air. Kita lapisi lagi dengan abu yang masih kering. Jadi tadi abu yang kita siapkan jangan dicampur semuanya, tapi sisakan sebagian, hanya abu yang masih kering. Gunanya adalah untuk melapisi kedua setelah tercampur dengan adonan yang basah. Nah, kemudian masukkan ke dalam toples. Nah, kemudian tutup lagi dengan abu sisa yang sudah kita siapkan. Kemudian tutup toplesnya, tunggu sekitar 10-15 hari untuk mendapatkan telur yang masir. Setelah 10-15 hari telurnya tersimpan dalam toples, maka buka tutup toplesnya, kita keluarkan telur yang sudah kita simpan tadi dari toples itu. Kemudian kita siapkan air bersih dalam baskom, kita ambil telurnya, kemudian kita cuci bersih dari adonan yang tadi sudah menutup telur kita rapat-rapat. Nah, kita ambil satu persatu telurnya, kemudian kita cuci bersih ke dalam baskom atau ke dalam wadah atau ember sampai dengan dia tercuci bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun yang tersisa dalam telur kita. Kemudian kita cuci telurnya sampai dia bersih. Satu persatu kita gosok dengan sapu tangan biar kotorannya semua terkelupas ya. Pastikan semuanya tercuci dengan bersih, mengkilap lagi, tuh kan mengkilap. Nah, lakukan kepada 5 telur yang sudah kita rendam ini ke dalam air sehingga nanti menghasilkan telur yang sudah asin dan tercuci bersih. Nah, kemudian setelah selesai mencuci telurnya hingga bersih, kita keringkan lagi telur-telur yang sudah kita cuci tadi. Nah, oke, siapkan lagi baskom yang kering. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan tisu satu persatu. Nah, gunanya untuk apa sih? Memastikan agar tidak ada kotoran yang tersisa dalam telur yang sudah kita siapkan. Nah, dilihat ini semuanya bersih. Nah, lakukan hal yang sama kepada 5 telur yang sudah kita siapkan. Nah, ini sudah bersih. Kita masukkan ke dalam baskom dan kita siap untuk mengukus atau merebusnya. Untuk perebusan, kalian bisa menggunakan kreasi kalian. Perebusan atau mengukus boleh di antara keduanya sehingga nanti menghasilkan telur asin yang matang.